Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah. Ayo, mari bersama-sama kita naikkan pujian Buah-buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari anak-anak kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, untuk segala kebaikan yang kami terima, untuk kesempatan bagi kami dapat bersama-sama beribadah pada hari ini. Pimpin kami semua agar dapat memuji dan menyembah-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dapat memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tema ibadah kita hari ini adalah sabar itu pasti ada hasilnya. Bacaan kita terambil dari Yosua pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Nah, Ibu akan bacakan ayat yang kedua sebagai ayat masnya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Demikianlah firman Tuhan. Hari itu, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua sudah berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Inilah benteng tembok Yeriko yang sangat kuat dan tidak dapat terkalahkan. Sementara bangsa Israel berkemah untuk segera merebut dan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah diperintahkan Tuhan, Yosua pun segera mengatur strategi untuk merebut kota Yeriko. Karena Tuhan sudah menyerahkan kota itu ke dalam tangannya. Maka seperti yang diperintahkan Tuhan, Yosua berkata kepada bangsa Israel dan mengarahkan bagaimana mereka harus bertindak dengan sabar seperti yang dikehendaki Tuhan. Yaitu mereka harus mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari 1 kali saja. Dengan posisi barisan yang berdiri paling depan adalah orang-orang bersenjata.
Kemudian, para imam yang terdiri dari 7 orang dengan membawa sangkakala dari tanduk domba dan meniup sangkakala itu terus-menerus tanpa henti. Dan para imam membawa tabut perjanjian, baru kemudian disusul umat dengan jarak tertentu berjalan mengikuti tanpa mengeluarkan suara sepatah kata pun dari mulut mereka. Dan pada hari yang ke-7, bangsa Israel akan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan apabila para imam meniup sangkakala yang panjang dan terdengar perintah untuk bersorak, maka mereka harus bersorak dengan suara sekeras-kerasnya dan senyaring mungkin. Maka keesokan harinya pun mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Para imam meniup sangkakala dan imam-imam membawa tabut perjanjian. Demikian pula umat melakukan dengan sabar mengelilingi tembok tanpa suara. Tentunya Raja Kanaan dan para pahlawan-pahlawannya mengamati bangsa Israel dari atas tembok dengan perasaan berdebar-debar dan khawatir. Mereka memandang ke bawah. Mungkin dalam hati mereka berkata, "Apa sih yang dilakukan bangsa Israel itu? Mereka cuma berjalan muter-muter seperti orang yang sedang berbaris. Mereka juga tidak ngomong satu dengan yang lain. Ih, aneh sekali mereka. Selama berhari-hari mereka seperti itu. Ini sudah hari yang ke-6. Tapi kok mereka cuma berputar-putar seperti itu saja ya? Terus kembali ke perkemahan mereka." Ya, tentunya mungkin mereka berpikir seperti itu karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan dengan para malaikatnya lah yang berpelang untuk umatnya. Sedangkan bangsa Israel hanya taat dan sabar melakukan perintah Tuhan. Akhirnya sampailah pada hari yang ke-7, seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka dengan sabar berjalan berkeliling sebanyak 7 kali tanpa memperdengarkan suara. Dan ketika para imam meniup sangkakala panjang dan Yosua memberi perintah untuk bersorak, maka seluruh umat bersorak dengan suara keras dan nyaring. Apa yang terjadi? Seketika itu juga tembok Yeriko yang kokoh dan kuat itu roboh, runtuh, dan raja beserta dengan prajuritnya yang berada di atas tembok itu jatuh dan mati seketika. Kemudian bangsa Israel segera masuk dan merebut kota itu. Raja Kanaan dikalahkan karena mereka tidak menyangka tembok Yeriko yang mereka banggakan yang dapat melindungi mereka itu roboh hanya karena dikelilingi oleh umat Israel. Mereka tidak siap sama sekali dan akhirnya mereka dikalahkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menanti dengan sabar kemenangan yang diberikan Tuhan. Mereka selalu taat akan perintah Tuhan melalui Yosua, sehingga saatnya mereka beroleh kemenangan dan mendapatkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan ingin kita juga selalu sabar dan taat pada perintahnya saat ini. Mungkin kita jenuh, bosan karena pandemi COVID-19, tapi kita harus taat protokol kesehatan. Kita harus memakai masker dimanapun kita berada, rajin cuci tangan kalau kita mau melakukan sesuatu supaya kita selamat dan tidak tertular oleh virus corona. Ini pesan Tuhan melalui pemerintah kita. Saatnya kita belajar sabar ya. Percayalah, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita menghadapi masalah ini. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama kita pujikan lagu Dalam Nama Yesus.
Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan memuji serta menyembah-Mu. Kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertailah PJJ kami pada hari ini, agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah bersama-sama. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan semangat. Semangat PJJ. Tuhan Yesus memberkati.